Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kade Andi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi D3 Universitas Politeknik Ganesha. Di sini saya akan membahas mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Kurangnya Pemahaman Manajemen Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng. Langsung saja saya akan membahas mengenai aspek substansi pendidikan karakter adalah memanusiakan manusia, menempatkan kemanusiaan pada derajat tertinggi dengan memaksimalkan karya, rasa, dan karsa. Kegagalan pendidikan yang paling fatal adalah ketika hasil didikannya tidak lagi memiliki kepekaan nurani yang berlandaskan moralitas terhadap orang-orang di sekitarnya. Pendidikan dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seiring makin tingginya tuntutan gaya hidup yang menyibukkan orang tua dan guru dalam menghadapi anak, dan besarnya efek perubahan nilai tingkah laku anak di masyarakat diakibatkan anak tidak terkontrol dalam penggunaan gadget, maka peran sekolah untuk terus memanjakan nilai-nilai karakterisasi peserta didiknya semakin besar. Orang tua sangat mengandalkan dan mengharapkan bahwa para guru di sekolah dapat membantu mereka mengembangkan nilai moral dan sistem nilai pada anak-anak. Sekolah dasar menjadi tempat yang strategis dalam membentuk melatih dan mengembangkan karakter melalui penanaman nilai-nilai moral yang diajarkan. Sekolah tidak hanya dapat menjaga standar untuk akademis yang tinggi, tetapi berdasarkan nilai-nilai pendidikan karakter yang menjadi prioritas sekolah. Di sekolah diharapkan para siswa belajar mengaktualisasikan dan berdasarkan nilai-nilai yang mereka terima secara langsung. Penanaman nilai-nilai yang menjadi acuan keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan dari karya tulis ilmiah ini. Pendidikan karakter yang ditanamkan baik orang tua kepada anaknya ataupun guru kepada muridnya selama ini hanya lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek sikap dan aplikasi. Fenomena pelajar sekolah dasar sudah sangat dekat dengan yang namanya tawuran, minuman beralkohol, bahkan di lingkungan anak sekolah dasar sudah mengenal yang namanya narkoba. Ditambah perkembangan multimedia yang sudah sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia, khususnya anak sekolah dasar. Dikarenakan anak-anak sudah lebih dekat dengan media ketimbang dengan orang tua yang ada di sekitarnya dan juga orang ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang menjadi bukti, banyak pemberitaan di media sosial ataupun media massa, baik itu televisi ataupun media sosial lainnya, yang mempertontonkan anjloknya pendidikan dari sisi moralitas anak sekolah dasar. Indonesia saat ini, khususnya di Kabupaten Buleleng, sedang menghadapi masalah berat yang harus dilalui, yaitu terjadinya krisis karakter yang berkepanjangan. Masalah ini sebetulnya mengakar pada menurunnya kualitas moral bangsa yang dicirikan oleh membudayakan praktek konflik antar siswa, meningkatnya kriminalitas di kalangan siswa di sekolah, menurunnya etos kerja, dan banyak lagi. Fenomena tersebut adalah penyebab utama negara kita sulit untuk bangkit dari krisis karakter ini. Banyak para pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasa dan kelak. Selain itu, menanamkan moral kepada generasi muda yang strategis. Oleh karena itu, penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama untuk membangun sebuah bangsa. Bersama dengan kurikulum guru dianggap berhasil mengelola pendidikan karakter akhlak mulia, tetapi belum semua sekolah mampu mengelolanya secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggali dan mengenai bagaimana manajemen pendidikan karakter dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan secara kualitatif merupakan studi kasus pada 3 sekolah dasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, sekolah melakukan perencanaan program diawali dengan penetapan visi dan misi sekolah. Kedua, pendidikan karakter di sekolah cenderung belum dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan nilai sosial yang benar. Yang ketiga, tidak adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus terhadap seluruh aspek kegiatan mahasiswa. Keberhasilan ditandai adanya perubahan perilaku siswa, tidak seperti dilontarkan pada kata-kata kasar, disiplin, rajin ibadah, jujur, dan tidak tawuran, dan bisa saling menghargai orang lain yang ada di sekitar. Salah satu rekomendasi penelitian yang terkait baik orang tua maupun guru untuk tetap melaksanakan komitmen terhadap rencana
adalah bagaimana memanusiakan manusia melalui pendidikan. Pendidikan bukan saja memberdayakan pikiran dan pencapaian prestasi belajar, namun melainkan terkait erat dengan nilai moral dan pembentukan sebuah karakter. Menurut saya, ternyata kesuksesan seorang tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan berpikir saja ataupun pengetahuan, tetapi lebih kepada tindakan mengelola diri sendiri dan dapat mempengaruhi orang lain. Pemerintah mengimplementasikan pendidikan di instansi pendidikan sekolah dasar. Melalui pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam institusi pendidikan, diharapkan krisis degradasi karakter atau moralitas anak bangsa ini dapat segera diatasi. Lebih dari itu, diharapkan di masa yang akan datang terlahir generasi bangsa dengan ketinggian budi pekerti ataupun karakter. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak bangsa supaya menjadi manusia yang baik. Secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh penggunaan gadget dan juga penggunaan media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu, untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya para guru mengaplikasikan pendidikan karakter karena sifat anak sekolah dasar itu adalah meniru. Maka dari itu, guru harus belajar datang tepat waktu di sekolah, tidak menggunakan handphone saat mengajar, tidak memarahi siswa yang berlebihan sehingga siswa merasa dinasihati bukan dimarahi. Guru seperti yang akan membawa keberhasilan mengimplementasikan pendidikan karakter berkaitan dengan pembentukan karakter siswa sekolah dasar untuk bisa beretika, bermoral, dan mampu menjalin komunikasi yang baik. Maka dari guru yang harus membantunya. Selanjutnya yaitu pergeseran nilai karakter mulai terjadi saat anak-anak mulai mengenal yang namanya gadget, yang begitu banyak aplikasi dan dengan mudahnya dapat mengakses segala sesuatu. Hal ini masih bisa diatasi dengan cara guru bekerja sama dengan orang tua agar melarang siswa membawa gadget di sekolah. Selanjutnya yaitu, berdasarkan rumusan masalah yang disusun oleh saya di atas, maka tujuan dan penelitian karya tulis Ina ini adalah untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter, perbedaan karakter dan kepribadian, dan upaya meningkatkan mutu pendidikan karakter di sekolah dasar Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian pasti memiliki manfaatnya, maka dari itu penulis menyimpulkan beberapa manfaat dari karya tulis Ina ini. Yang pertama, bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, bagi guru dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengajar agar para peserta atau mahasiswa lainnya didiknya memiliki nilai-nilai karakter lebih baik di masa yang akan datang. Bagi siswa, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan kajian belajar dalam rangka meningkatkan prestasi diri pada khususnya dan meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada umumnya. Yang keempat, bagi orang tua dapat dijadikan acuan untuk lebih memperhatikan di dalam tumbuh kembang anaknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan teori. Pengertian manajemen. Manajemen ialah sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan. Pengertian manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, suatu organisasi dengan cara bekerja dalam suatu studi. Dalam sebuah penerapannya, manajemen memiliki subjek dan objek. Subjek adalah orang yang mengatur, sedangkan objek adalah yang diatur. Dengan demikian, manajemen tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan ada beberapa tujuan dalam penyusunan suatu pencapaian pendidikan, yaitu yang pertama untuk mengatasi sekolah perilaku pelaksanaan pendidikan dan juga untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah diprogramkan. Yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diaplikasikan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademis, tingkah laku suatu mahasiswa. Yang keempat, untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan karakter secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pelaksanaannya. Selain memiliki definisi seperti yang disebutkan di atas, manajemen juga memiliki 4 kerangka, yaitu yang pertama planning ataupun perencanaan pendidikan karakter.
Perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Sedangkan yang kedua, organizing ataupun pengorganisasian. Organisasi selalu diartikan sebagai berbagai komponen yang disatukan dalam suatu struktur dan sistem kerja yang terus bergerak seirama dengan sasaran tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimilikinya jika dikaitkan dengan pendidikan atau organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi dalam sebuah lingkungan sekolah ini merupakan salah satu tindakan atau perilaku manajerial yang sangat dibutuhkan. Tanpa komunikasi yang baik antar sesama guru, antar guru dan siswa, antar siswa dan dengan siswa, semua yang menjadi tujuan pendidikan karakter tidak akan terrealisasikan. Selanjutnya yaitu hubungan internal dan eksternal sekolah. Tidak ada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dengan sempurna apabila pihak internal sekolah tidak menjalani hubungan baik dengan eksternal sekolah. Sebagai contoh, guru tidak akan mengetahui perkembangan siswa mengenai nilai-nilai moral karakter yang sudah ditanamkan sejak berada di sekolah sampai siswa tersebut akan kembali ke rumahnya, karena yang bisa mengawasi langsung perkembangan siswa usai pulang sekolah adalah orang tua ataupun masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu peran guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu penerapan pendidikan karakter. Guru hadir untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan diri dari berbagai aspek, baik itu aspek fisik, mental, intelektual, kepribadian, akhlak atau budi pekerti, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya yaitu dampak teknologi di era globalisasi. Pengaruh negatif teknologi pada karakter anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak-anak kita kehilangan kepribadian di berbagai bangsa Indonesia, yaitu terutamanya di Kabupaten Buleleng. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penerapan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan pada pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, pengembangan budaya sekolah, dan pusat kegiatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan atau kegiatan ekstra lainnya di rumah dan di masyarakat. Selanjutnya yaitu kualitas pendidikan karakter. Memahami pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Di Indonesia merupakan salah satu yang menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar, di antaranya yaitu hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pendidikan karakter belum dapat diaplikasikan secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademik. Selanjutnya yaitu kegagalan guru dalam mengembangkan karakter anak dididik disebabkan seorang guru yang belum mampu memperlihatkan dan menunjukkan karakter sebagai seorang yang patut didengar dan diikuti. Sedangkan guru dapat menjadi inspirasi dan tauladan yang dapat merubah karakter anak didiknya untuk menjadi manusia yang potensi dan karakternya sebagai makhluk hidup. Apabila karakter anak telah terbentuk sejak kecil, mulai di lingkungan sekolah dasar sampai dengan jenjang selanjutnya, maka generasi masyarakat Indonesia akan menjadi manusia-manusia yang berkarakter yang dapat menjadi penerus bangsa demi terciptanya masyarakat yang adil, jujur, bertanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tentram sebuah suatu negara. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter. Kuat ini juga pernah dikatakan oleh Dr. Martin Luther King, yaitu kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukan hanya sebagai pendidikan benar dan salah, tetapi mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik. Upaya pengembangan pendidikan karakter tersebut perlu didukung oleh peran serta semua warga sekolah. Karakter merupakan kualitas atau kekuatan mental, moral, perilaku, sikap, dan kepribadian seseorang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, dan tingkah laku. Berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pendidikan karakter di sekolah dasar sudah sangat tepat karena sekolah dasar merupakan salah satu langkah awal penanaman dan pembentukan karakter peserta didik karena mereka masih dalam masa perkembangan dan lebih suka meniru berdasarkan rasa ingin tahu yang tinggi. Masa usia sekolah dasar merupakan masa di mana anak-anak senang melakukan eksperimen dari apa yang didengar ataupun diketahui. Oleh sebab itu, peran guru sekolah dasar menjadi sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Untuk mendukung upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme di sekolah melalui pembelajaran PKN, maka perlu diupayakan pembelajaran PKN yang memiliki kekuatan. Bukan hanya pembelajaran PKN diajarkan pendidikan karakter pada sekolah dasar, namun untuk semua mata pelajaran. Ini dapat menanamkan pendidikan karakter. Selain penanaman nilai-nilai karakter lewat mata pelajaran, guru juga harus mengontrol apa saja yang diakses oleh siswa melalui gadget yang digunakan sebisa mungkin. Guru harus melarang siswa untuk membawa gadget di sekolah. Hal ini mengurangi intensitas siswa dengan terhadap gadgetnya. Begitu pula ketika siswa masuk di ruang laboratorium komputer, guru harus lebih aktif untuk memantau segala yang diakses siswanya dan kemudian untuk diberikan arahan mana yang berdampak positif maupun mana yang berdampak negatif. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Sinabung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sekolah ini telah menerapkan pendidikan karakter, namun belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan atau memotret suatu gejala nyata atau situasi sosial yang lain, yaitu pendidikan karakter yang ada di sekolah secara menyeluruh, luas, dan mendalam, tanpa melakukan intervensi dari peneliti. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Metode pengumpulan ini sangat penting dan harus dibuat secara cermat agar hasil penelitiannya tidak menjadi biasa. Data penelitian yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian sedikit demi sedikit dianalisis. Hal ini untuk menghindari penumpukan data sehingga tidak mengalami kesulitan dalam melakukan analisis dan mengingat penelitian ini menggunakan rasional studi multikasus. Maka dalam menganalisis data dilakukan dua tahap, yaitu yang pertama analisis data kasus individu, dua analisis data lintas kasus. Analisis data menggunakan model pertama, yaitu pengumpulan data. Proses ini dilakukan dari awal hingga akhir penelitian dilakukan. Dan yang kedua, reduksi dan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasus yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Yang ketiga, penyajian data, kumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang keempat, kesimpulan atau verifikasi. Proses ini akan memberikan kesimpulan apakah penelitian yang dilakukan telah sesuai atau konsisten dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini menyajikan dan memaparkan deskripsi umum tentang manajemen pendidikan karakter di SD Negeri 1 Sinabung sebagai pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini memberikan gambaran dalam bidang manajemen pendidikan karakter pada aspek merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung, faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat atau kendala, beserta alternatif solusinya yang dilakukan di sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter, yaitu di SD Negeri 1 Sinabung, dan seterusnya dengan menyajikan bentuk deskripsi tentang manajemen pendidikan karakter di SD tersebut. Selanjutnya yaitu secara sistematik dengan menampilkan deskripsi berbagai pendapat tentang pengelolaan pendidikan karakter, pendapat dari kepala sekolah dan tim pengembang pendidikan karakter, teman sejawat dan peserta didik. Dengan demikian, dapatlah diketahui bagaimanakah sebenarnya pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berhakmat mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan dan kebudayaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Selanjutnya, yaitu manajemen pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri 1 Sinabung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Manajemen Pendidikan Karakter pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Sinabung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng diterapkan mulai dari awal bertemu siswa di kelas sampai di luar kelas. Untuk menerapkannya, guru mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung penguatan pendidikan karakter siswa. Peran guru di sekolah dalam PPK Sekolah Dasar Negeri 1 Sinabung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai sosok yang berperan dalam penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, merubah pola pikir siswa melalui pembelajaran yang bersifat membimbing, mengarahkan, memotivasi siswa belajar, menumbuhkan sikap bahwa dengan belajar, siswa dapat lebih mengenal lingkungan dan memanfaatkan lingkungan lebih baik. Yang kedua, menanamkan karakter positif dalam setiap kegiatan belajar, praktikum, dan saat ujian. Misalnya memberikan kebebasan siswa untuk bertanya dan memberikan tanggapan, tidak menduplikasi tugas teman dan mencontek satu saat ujian. Yang ketiga yaitu guru mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan sebelum masuk kelas seperti SPP, buku paket, meja pembelajaran, LKS, dan lain sebagainya. Yang keempat, selanjutnya guru memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi dasar. Yang terakhir, guru menyediakan instrumen untuk menilai dan mengevaluasi pengintegrasian PPK, misalnya daftar nilai keseharian, mengamati karakter siswa, dan evaluasi siswa. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di SD Negeri 1 Sinabung dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai karakter sudah dapat dijalankan meskipun belum sempurna, mungkin yaitu riset, reasoning, dan religius. Nilai-nilai karakter siswa dilakukan dengan pembiasaan sehari-hari sekolah, sedangkan penerapan nilai-nilai karakter di Sekolah Dasar Negeri 1 Sinabung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu persaudaraan, kesederhanaan, cinta kasih, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai karakter sudah sesuai dengan ajaran agama. Baik, sekian pemaparan karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Ingat, kita menerapkan 3R. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.